Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sabuk Penawar Racun, bagian 3. Hanya satu hari Rangga berada di desa Sendir yang keadaannya sudah menyerupai sebuah kota. Memang sengaja ditinggalkan desa itu secepatnya, karena sudah dirasakan tidak aman lagi untuk Seruni, gadis kecil yang harus diselamatkan dari incaran seseorang. Rangga sendiri belum tahu untuk apa orang itu menginginkan Seruni. Pagi-pagi sekali, di saat matahari belum terbit penuh, Rangga sudah mengajak Seruni meninggalkan rumah penginapan itu. Mereka berjalan menuju ke arah Gunung Sendir bagian selatan. Dalam keremangan cahaya matahari, Gunung Sendir terlihat begitu angker. Kabut tebal pun menyelimuti seluruh puncaknya. Belum begitu banyak orang yang terlihat kecuali beberapa saja yang sudah berada di depan rumahnya. Mereka hanya melirik saja pada dua orang yang berjalan di pagi buta itu. "Kakang, katanya akan lama di sini. Kok sudah pergi lagi?" tanya Seruni polos. "Kita harus cepat sampai di lembah neraka, Seruni," sahut Rangga lembut. Dia kasihan juga melihat gadis kecil ini begitu lelah dan masih mengantuk. "Apa bibi mengenaliku, kakang?" tanya Seruni, ragu-ragu nada suaranya. "Tentu, bibimu pasti mengenali dan bersedia menerimamu," jawab Rangga membesarkan hati gadis kecil itu. "Benarkah itu, kakang?" Seruni meminta kepastian. Rangga hanya tersenyum dan mengusap kepala gadis kecil itu. Tapi kelihatannya Seruni belum puas dan masih ragu-ragu apakah bibinya bersedia menerimanya. Sedangkan selama ini dia belum pernah tahu apalagi melihatnya. Baru sekarang Seruni tahu kalau masih punya saudara. Mereka terus berjalan tanpa berbicara lagi sementara matahari semakin terik memancarkan sinarnya. Mereka semakin jauh meninggalkan desa Sendir, dan kini sudah memasuki hutan di lereng Gunung Sendir. Hutan yang tidak begitu lebat, sehingga tidak menyulitkan Rangga untuk mengajak jalan Seruni. Sepanjang perjalanan, perhatian Rangga tidak lepas ke wajah gadis kecil yang berjalan di sampingnya. Jelas sekali kalau Seruni tidak menikmati perjalanan ini. Wajahnya selalu mendung, tidak memancarkan sinar kegairahan. Ayunan kakinya lambat dan selalu menundukkan kepalanya. Rangga yang tidak tahan melihat kemurungan gadis kecil itu, segera berhenti melangkah dan menggamit pundak Seruni. "Kau sedih, Seruni?" tanya Rangga lembut. "Tidak," sahut Seruni seraya menggeleng lemah. Dicobanya menatap mata Rangga tapi sinar matanya begitu redup tak bercahaya. "Wajahmu begitu murung. Aku tahu kau menyimpan sesuatu. Katakanlah adik manis. Apa yang kau pikirkan?" bujuk Rangga lembut. Seruni hanya menggeleng saja kemudian melangkah lagi. Rangga hanya memperhatikan saja dengan hati diliputi berbagai macam perasaan dan pertanyaan. Sejak meninggalkan rumah penginapan tadi, Seruni kelihatan murung dan tidak bersemangat lagi menempuh perjalanan ini. Rangga yakin kalau gadis kecil itu memiliki suatu beban yang membuatnya murung. "Seruni," panggil Rangga seraya mengejar. Seruni menghentikan langkahnya tapi tidak membalikkan tubuhnya. Rangga berdiri di depan gadis kecil itu, kemudian berlutut dan menggenggam pundak Seruni ditatapnya dalam-dalam gadis kecil itu, tapi yang ditatap malah menundukkan muka. "Ada apa, Seruni?" desak Rangga lembut. Seruni tidak langsung menjawab tapi malah mengangkat mukanya dan langsung menatap ke bola mata pendekar Raja Wali Sakti itu. Bibirnya yang kecil masih terkatup rapat namun bola matanya terlihat merembang. Setitik air bening menggulir di pipinya yang halus kemerahan. Rangga tersentak kaget melihat Seruni menangis. Dihapusnya air mata yang menggulir itu dengan ujung jarinya. "Kakang," suara Seruni tercekat di tenggorokan. Rangga semakin tidak mengerti. Dibiarkan saja gadis kecil itu memeluk dan menangis sesenggukan di bahunya. Pendekar Raja Wali Sakti tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Baru kali ini dia mendapatkan seorang bocah kecil yang begitu malang. Dan kini bocah itu menangis dalam pelukannya tanpa diketahui apa sebabnya. "Seruni," halus sekali Rangga melepaskan pelukan gadis kecil itu. Lembut sekali pendekar Raja Wali Sakti itu menghapus titik-titik air bening di pipi yang halus kemerahan. Namun Seruni masih sesenggukan, sedangkan air matanya terus berlinang tidak henti-hentinya.
Rangga mengajaknya duduk di sebuah pohon tumbang. Sebuah pohon besar menaungi mereka dari sengatan terik matahari. Agak lama juga Seruni baru bisa tenang. Namun sesekali masih terdengar isaknya. Untuk beberapa saat lamanya Rangga masih belum bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkap sikap Seruni yang aneh. Menangis tanpa lelas penyebabnya. Sementara gadis kecil itu masih terdiam. Sesekali masih terdengar isaknya. Dengan punggung tangannya, dihapus sisa-sisa air mata yang membekas di pipinya. "Kau sudah tenang, Seruni?" tanya Rangga lembut. Seruni tidak menjawab tapi malah menoleh dari menatap pemuda di sampingnya. Sepasang bola matanya masih terlihat merembang. Raut wajahnya masih terlihat mendung. "Ada apa?" tanya Rangga lembut. "Kakang, benarkah aku punya bibi di dekat lembah neraka?" tanya Seruni seraya menatap dalam ke bola mata pendekar Raja Wali Sakti. "Ayahmu yang mengatakan begitu," sahut Rangga ragu-ragu. "Kakang percaya." Tatapan mata Seruni semakin dalam. Rangga benar-benar terperanjat mendengar pertanyaan itu, sehingga membuatnya berdiri dan menatap tajam ke bola mata gadis kecil itu. Pertanyaan Seruni barusan mengisyaratkan kalau gadis kecil itu mengetahui letak lembah neraka, dan ingin kejelasan maksud ayahnya mengirimkannya ke sana. Rangga semakin tidak mengerti akan gadis kecil ini. Macam-macam pertanyaan berkecamuk di benaknya. "Seruni, apa maksudmu berkata seperti itu?" tanya Rangga. "Sejak kecil aku tidak tahu siapa ibuku. Aku diperlakukan ayah seperti seorang tawanan saja. Tidak boleh bermain bersama anak-anak lain, tidak boleh pergi sendirian. Bahkan diharuskan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat dan berlatih ilmu olah kanuragan setiap hari. Setiap orang yang melihatku, selalu memandang penuh kebencian. Apakah Kang tidak memperhatikan sikap penduduk desa Kiambang ketika ayah meninggal?" Untuk kesekian kalinya Rangga tersentak kata-kata Seruni begitu lancar, bagaikan air sungai mengalir. Kata-kata itu seolah-olah membangunkan pendekar Raja Wali Sakti dari tidur panjangnya. Terus terang, dia memang memperhatikan sikap para penduduk desa Kiambang, tapi tidak pernah berpikir sampai ke situ. Dan rupanya Seruni lebih jeli dan tajam perasaannya. "Seruni, ceritakan semuanya tentang diri dan ayahmu," pinta Rangga lembut membujuk. "Sudah kuceritakan semuanya," sahut Seruni polos. "Benar. Tapi, ada yang kau sembunyikan, bukan?" tebak Rangga langsung. Gadis kecil itu masih juga diam. "Katakan, Seruni. Kenapa berpura-pura tidak tahu? Katakan saja yang menjadi ganjalan di hatimu sekarang. Aku pasti akan membantumu," desak Rangga berjanji. "Benar Kakang bersedia membantuku?" Seruni ingin meyakinkan. "Aku janji," mantap suara Rangga. Gadis kecil itu kembali diam. Sepertinya sedang mempertimbangkan janji Rangga padanya. Sebentar dia menarik napas panjang, kemudian berdiri dan melangkah perlahan-lahan. Rangga masih tetap diam memperhatikan. "Ayo, Kakang. Kita ke lembah neraka," ajak Seruni tanpa menoleh. Kakinya yang kecil terus terayun melangkah. Rangga mengangkat bahunya kemudian mensejajarkan ayunan kakinya di samping kanan gadis kecil itu. Namun ketika mereka berjalan tidak seberapa jauh, mendadak sebuah cahaya keperakan berkelebat cepat bagai kilat ke arah pemuda itu. "Hup!" Rangga langsung melompat cepat seraya menggamit tubuh Seruni. Begitu indahnya gerakan pendekar Raja Wali Sakti itu, sehingga cahaya keperakan itu melesat mengenai sasaran yang kosong. Rangga berjumpalitan 2 kali di udara sebelum kakinya menjejak tanah dengan indahnya. Diturunkan gadis kecil yang berada di ketiaknya. "Berlindung di sana," perintah Rangga seraya menunjuk sebongkah batu besar. Seruni segera berlari menuju ke batu yang ditunjuk pendekar Raja Wali Sakti. Namun belum juga mencapai batu itu, tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan merah ke arah Seruni. Sesaat Rangga terperangah, namun bagaikan kilat melesat hendak menyambar tubuh gadis kecil itu. Namun gerakan Rangga terlambat hanya sekejapan mata saja. Tiba-tiba saja tubuh Seruni sudah lenyap bersamaan dengan lenyapnya bayangan merah itu. Sekilas Rangga masih melihat bayangan merah itu melesat masuk ke dalam hutan. "Hup Hiaa!" Seketika itu juga Rangga melesat mengejar disertai pengerahan ilmu meringankan tubuh.
Ilmunya sudah mencapai taraf kesempurnaan, sehingga tubuhnya bergerak bagaikan kilat saja. Namun sayangnya, bayangan merah itu tetap tidak terlihat lagi. Rangga menghentikan pengejarannya. Sebentar dia mendongak ke atas, lalu tubuhnya melenting tinggi ke atas. Manis sekali kakinya hinggap di salah satu cabang pohon yang paling tinggi. Sambil mengerahkan aji tatar netra, pendekar Raja Wali Sakti itu mengedarkan pandangannya berkeliling. Namun sejauh mata memandang, hanya kehijauan dan kelebatan hutan yang tampak. Tidak sedikit pun terlihat adanya kelebatan bayangan merah. Bayangan merah itu bagaikan lenyap di telan bumi. Baru saja Rangga akan melompat turun, mendadak terlihat gerumbul semak bergerak-gerak tidak jauh darinya. Dengan mengerahkan aji tatar netra, diperhatikan gerumbul semak itu. Dan terlihatlah sesosok tubuh mengendap-endap di antara gerumbul semak belukar itu. "Gita Raka," desis Rangga ketika mengenali orang yang mengendap-endap di gerumbul semak itu. Apa yang dikerjakannya di sini?" Rasa penasaran yang meliputi dirinya, membuat pendekar Raja Wali Sakti itu melesat turun ke bawah. Tubuhnya melayang cepat bagai seekor burung Raja Wali, langsung menuju ke arah gerumbul semak itu. "Oh, Gita!" Gita Raka terkejut sekali begitu tiba-tiba Rangga muncul di depannya, sehingga sampai terlonjak ke belakang beberapa langkah. Wajahnya pucat bercampur merah. Namun begitu mengenali siapa yang tiba-tiba muncul, wajahnya langsung berubah biasa kembali. Bahkan dihampirinya pendekar Raja Wali Sakti itu. "Apa yang kau kerjakan di sini?" tanya Rangga langsung. "Kau sendiri?" Gita Raka malah balik bertanya. "Aku bertanya padamu, Gita." Rungut Rangga sengit. Gita Raka tidak menggubris rungutan bernada membentak itu, tapi malah mengedarkan pandangannya berkeliling. Keningnya agak berkerut, kemudian menatap langsung ke bola mata pemuda di depannya. "Mana Seruni?" tanya Gita Raka lagi. "Jangan berlagak bodoh, Nisana. Seharusnya akulah yang bertanya seperti itu padamu." Bentak Rangga semakin sengit. Rasa curiga pada wanita berbaju merah muda itu membuat dirinya berkeyakinan bahwa Gita Raka lah yang membawa kabur Seruni Ladi. Apa yang terjadi terhadap Seruni? Gita Raka malah bertanya tajam. Tatapan matanya begitu menusuk. Rangga terhenyak mendengar pertanyaan bernada ketus bercampur kecemasan itu. Kelopak matanya agak menyipit melihat tatapan mata yang begitu tajam menusuk ke arahnya. "Aku tidak percaya kalau kau tidak tahu apa yang terjadi." Nada suara Rangga masih terdengar penuh kecurigaan, meskipun dalam hatinya mulai diliputi kebimbangan dengan wanita berbaju biru muda itu. "Aku tidak main-main, Rangga. Apa yang terjadi pada Seruni?" agak membentak suara Gita Raka. Rangga terkejut. "Oh, Dewata yang Agung. Ternyata apa yang selama ini kucemaskan akan terjadi juga. Seruni, maafkan aku," keluh Gita Raka seraya mendongak ke atas. Rangga semakin terhenyak tidak mengerti akan sikap Gita Raka. Mendadak saja wanita itu berubah, dan mengeluh lirih. Siapa sebenarnya wanita berbaju merah muda ini? Dan apa hubungannya dengan Seruni? Kelihatannya Gita Raka begitu menyesali akan kejadian yang telah menimpa diri gadis kecil itu. Dan belum lagi Rangga dapat menjawab semua pertanyaan yang berkecamuk dalam benaknya, Gita Raka tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dan menangis sesenggukan. Kedua telapak tangannya menutupi wajahnya. Sedangkan Rangga hanya terpaku tidak mengerti terhadap sikap wanita itu. Saat ini rasanya dia tengah dihadapkan pada satu kejadian yang sukar untuk dipahami. Semua yang terjadi dan dilihatnya sungguh sulit dimengerti. Semua orang yang ditemui menyimpan sesuatu, dan sikapnya pun sungguh aneh. Sebentar marah, sebentar sedih, dan sebentar kemudian sudah bergembira lagi. Pertama Rangga sudah bingung akan sikap Seruni. Dan kini, dia juga harus menghadapi sikap Gita Raka yang sama sekali tidak dimengerti. Apa sebenarnya yang tengah terjadi? Rangga menepuk lembut pundak Gita Raka. Kepala wanita itu perlahan-lahan terangkat naik. Tampak air mata berlinangan membasahi seluruh wajahnya. "Ada apa ini? Kenapa semua orang yang kujumpai menjadi aneh begini?" Rangga mengeluh agak kesal. "Rangga, tolong katakan di mana Seruni. Katakan apa yang terjadi pada anak itu," pinta Gita Raka setelah dapat menenangkan diri.
Katakan dulu, siapa kau sebenarnya? Mengapa begitu mencemaskan Seruni? Rangga balik mendesak. Tolonglah aku, Rangga. Apa yang terjadi pada Seruni? Di mana dia? Rangga menarik napas panjang-panjang. Gita Raka benar-benar mencemaskan keadaan Seruni. Bahkan terus mendesak tanpa bersedia mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya, meskipun Rangga sudah mendesaknya. Baiklah, desah Rangga mengalah. Saat ini aku tidak tahu di mana Seruni berada. Dia tiba-tiba saja menghilang. Aku sudah berusaha mengejar dan mencarinya, tapi Seruni dan bayangan merah itu seperti lenyap di telan bumi. Oh, Gita Raka mengeluh panjang. Sekarang katakan, siapa kau sebenarnya, dan ada hubungan apa dengan Seruni? Kini berbalik Rangga yang mendesak. Gita Raka tidak langsung menjawab tapi malah beranjak bangkit dan berbalik. Perlahan-lahan kakinya terayun melangkah menuju ke sebuah batu yang tidak begitu besar, kemudian duduk menjuntai di atas situ. Rangga masih berdiri memperhatikan dengan sikap menunggu tidak sabar. Hah, lagi-lagi Gita Raka menarik napas panjang dan berat. 9 tahun aku menunggu, Gita Raka mulai membuka suara. Waktu yang tidak pendek. Sekarang, setelah semua yang kutunggu hampir terlaksana kini malah berantakan. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka sudah mendapatkannya lebih dahulu, dan tidak mungkin aku dapat melihatnya lagi. Ada nada keluhan pada suara Gita Raka. Rangga serius mendengarkan, kemudian duduk di sebatang pohon yang miring hampir rubuh. Pandangannya tidak terlepas pada wanita berbaju merah muda di depannya. Sementara Gita Raka menghapus air matanya yang masih menitik. Aku sangat menyayanginya, tapi tidak kuasa untuk memilikinya. Dan sekarang mereka telah memilikinya secara paksa. Tidak ada harapan lagi untukku melihat Seruni. Gita Raka kembali menangis. Gita, apakah kau ibunya Seruni? Tanya Rangga menebak. Gita Raka menggeleng lemah. Kembali dihapus air matanya. Dia mencoba menenangkan diri kembali dengan menarik napas dalam-dalam. Lantas, siapa kau sebenarnya? Desak Rangga. Aku adik kandung ibunya, sahut Gita Raka pelan, hampir tidak terdengar suaranya. Jadi, suara Rangga terputus di tenggorokan. Kedua orang tua Seruni sudah tiada, dan sejak bayi Kibiro lah yang mengasuhnya. Aku tidak menduga kalau laki-laki tua itu sangat mengasihi Seruni, bahkan mengangkatnya sebagai anak, ujar Gita Raka, mulai tenang nada suaranya. Kau sudah tahu itu, mengapa tidak mengambil dan merawatnya? Tanya Rangga. Tidak semudah itu, Rangga. Kibiro adalah saudara sepupu Eyang Girindra, seorang tokoh tua yang sangat dikdaya dan tinggal di puncak Gunung Sendir. Kibiro memiliki kepandaian yang cukup tinggi, dan aku tidak bisa menandinginya. Lebih-lebih harus menandingi Eyang Girindra. Tidak ada seorang pun yang mampu, Rangga. Aneh juga. Kenapa sebelum dia meninggal justru ingin agar aku memberikan Seruni pada bibinya yang tinggal di dekat lembah neraka? Rangga seperti bicara pada dirinya sendiri. Kibiro menyadari kalau selama ini hanya diperbudak kakak sepupunya. Dia tahu kalau Eyang Girindra adalah tokoh beraliran hitam, makanya Seruni berusaha dipertahankannya. Tapi dia tidak mampu menandingi kepandaian sepupunya itu. Jadi, kau tahu kejadian di rumah Kibiro? Agak terkejut juga Rangga mendengarnya. Benar, saat itu aku berada tidak jauh dari rumah itu dan memang sudah beberapa hari ini aku mengamatinya. Ya, sejak kau datang. Maaf, Rangga. Semula kusangka kau adalah orang suruhan Eyang Girindra untuk menculik Seruni. Itulah sebabnya kenapa kau kubuntuti terus hingga sampai ke sini. Sekarang aku yakin kalau kau tidak bermaksud jahat pada Seruni setelah anak itu mengatakannya padaku. Untuk kesekian kalinya Rangga terperangah kaget. Sama sekali tidak disangka kalau Seruni pernah berhubungan dengan Gita Raka. Rangga mencoba mengingat-ingat saat Seruni tidak berada dalam pengawasannya. Ya, dia ingat. Saat di rumah penginapan. Ketika itu tengah malam Seruni terbangun dan minta diantarkan ke belakang. Katanya, akan buang air. Rangga mengantarkannya sampai di pintu belakangi rumah penginapan. Hanya di situ saja dia terpisah dari Seruni, dan waktunya pun tidak terlalu lama. Dan rupanya kesempatan itu digunakan Gita Raka untuk menemuinya. Itu berarti Seruni memang sudah mengenal wanita ini.
Sekarang Rangga jadi mengerti mengapa Seruni menangis tanpa diketahui sebabnya. Rupanya gadis kecil itu sudah menyadari kalau dirinya dalam keadaan bahaya, dan tidak yakin dapat sampai ke lembah neraka. "Kenapa saat itu kau tidak membawanya saja, Gita?" tanya Rangga ingin tahu. "Tidak, aku tidak mungkin bisa membawa Seruni ke tempat tinggalku di dekat lembah neraka. Di sana bukan tempatku lagi. Ada orang lain yang kini menguasai tempat itu. Bahkan telah membunuh guruku. Tapi kau bisa membawa Seruni kemana saja kau suka, bukan? Terlalu berbahaya, Rangga. Aku harus menemukan suatu tempat yang aman lebih dahulu, dan sementara itu aku juga harus membuntutimu sambil mencari tempat untuk tinggal kami. Ada 3 orang anak buahku yang kini sedang mencari tempat tinggal Fang aman dari tidak pernah dimasuki orang. Aneh juga kau ini, Gita. Kau belum mengenal betul siapa diriku, tapi sudah begitu mempercayaiku," kembali Rangga bergumam seperti bicara pada dirinya sendiri. "Tidak aneh, Rangga. Aku tahu kau seorang pendekar dikdaya tanpa tanding yang sudah sangat ternama. Kau bergelar pendekar Raja Wali Sakti." "He, dari mana kau tahu?" Rangga terlonjak kaget. "Semua orang yang bergelimang dalam rimba persilatan pasti sudah bisa mengenalimu, meskipun belum pernah melihatnya secara langsung. Pendekar Raja Wali Sakti selalu memakai baju rompi putih dengan pedang bergagang kepala burung di punggung. Masih muda, gagah, dan selalu berkata lembut bagai seorang bangsawan. Semua itu ada pada dirimu, Rangga. Meskipun kau memperkenalkan dirimu pada diriku dengan nama Rangga, tapi aku sudah tahu siapa kau sebenarnya." Rangga hanya bisa mengangkat bahunya. Memang disadarinya kalau nama pendekar Raja Wali Sakti sudah demikian kondang. Hampir semua orang sudah pernah mendengar sepak terjangnya dalam dunia persilatan. Namun begitu, dia masih juga merasa kaget kalau masih ada orang yang mengenalinya. Padahal, Rangga belum memperkenalkan diri. "Sekarang apa yang akan kau lakukan?" tanya Rangga. "Aku tidak tahu. Sekarang aku tidak lagi punya tempat tinggal, sedangkan Seruni juga sudah terlepas lagi dari tangan." Ada nada keluhan dalam suara Gita Raka. "Kenapa tidak kau coba untuk merebut kembali?" usul Rangga. "Percuma," Gita Raka menggeleng-gelengkan kepalanya. "Percuma. Kenapa? Aku tahu siapa yang mengambil Seruni. Mustahil untuk dapat memperolehnya kembali," ujar Gita Raka putus asa. "Kau sayang pada Seruni, Gita?" "Ya, tentu saja aku sangat menyayanginya," sahut Gita Raka cepat. "Sejak dulu diam-diam aku selalu menemui Seruni, bahkan gadis itu selalu mengharapkan agar aku bisa membawanya pergi. Tapi, kenapa? Kalaupun Seruni bisa kudapatkan kembali, Eyang Girindra pasti tidak akan tinggal diam. Kalau bukan dia yang turun sendiri untuk merebutnya, pasti murid-muridnya." "Hah, guru dan murid sama-sama bejat." Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia sudah mengerti sekarang persoalannya. Hanya saja yang belum bisa dipahami untuk apa mereka saling memperebutkan Seruni. Dan selagi mendapat pertanyaan itu dalam benaknya, mendadak di angkasa terdengar suara mendesir yang begitu cepat dan disusul berkelebatnya sebuah bayangan hitam besar. Ketika Rangga mendongak ke atas, sekelebatan terlihat sebuah benda hitam besar melayang di angkasa. Keningnya jadi berkerut melihat benda hitam itu melesat cepat bagaikan kilat. Meskipun hanya sekejapan mata saja, namun pendekar Raja Wali Sakti itu sudah bisa menangkap jelas bentuk bayangan hitam itu. "Raja Wali Hitam," desisnya dalam hati. Selanjutnya episode Sabuk Penawar Racun bagian 4. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.